Hai Sobat Mediva, dimanapun Sobat berada, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat lahir batin dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa langsung saja kita bahas. Merpati yang tadinya kualitas giringnya keras dan bagus, setelah beberapa kali nelur malah giringnya berkurang dan kurang semangat. Bagaimana memperbaiki itu agar merpati kembali ke kualitas awalnya? Mungkin yang sudah lama bermain merpati pernah mengalami hal tersebut, dan ini memang menjadi permasalahan saat burung merpati akan tarung, tahu-tahu performa menurun. Jika hal tersebut terjadi terhadap burung merpati, teman-teman saya punya beberapa tips untuk mengatasi burung merpati yang kinerja menurun. Satu hal yang perlu diingat, merpati adalah makhluk hidup dan kondisi tubuh atau performa yang menurun itu adalah normal, karena merpati bukan robot yang bisa kita diatur-atur dan kita setting seenak hati. Tetapi kita perlu melakukan perawatan yang baik terhadap merpati kita agar tetap bisa mengeluarkan performa yang maksimal. Jika kinerja sudah terlanjur menurun, maka perlu kita terapi kembali agar kondisi kembali seperti semula. Penyebab kinerja merpati yang menurun. Sebelum memulihkan merpati yang menurun, ada baiknya kita ketahui penyebab kondisi merpati yang menurun, agar suatu saat tidak terulang atau minimal tidak sering terulang kembali. Berikut ini beberapa di antara lain. 1. Pakan yang kurang baik. Pakan merpati ibarat bensin bagi kendaraan. Kualitas bensin sangat menentukan kondisi kesehatan kendaraannya untuk jangka waktu tertentu. Sama halnya seperti merpati. Kondisi pakan yang kurang baik biasanya berimbas pada penampilan merpati yang kurang bersih atau cerah, dan paling dikhawatirkan menurunkan kinerja merpati ke depannya. Untuk merpati player atau merpati yang dilombakan terbangnya, perlu diberikan jagung berkualitas yang baik dan jagung bersih yang sudah dicuci. Beri juga sedikit makanan tambahan berupa kacang tanah setiap harinya minimal 10 butir, untuk menambah tenaga dan memenuhi kebutuhan nutrisinya. 2. Porsi latihan yang tidak pas. Burung merpati adalah makhluk hidup yang mempunyai karakter masing-masing. Setiap merpati dengan merpati lainnya bisa jadi berbeda-beda karakternya. Oleh karena itu, cara melatih dan porsi latihan juga berbeda-beda. Jika kurang porsi latihan, kurang bisa jadi tenaga merpati kendor. Jika berlebihan dalam latihan atau overtraining juga bisa membuat kinerja merpati menurun. Yang perlu kita lakukan adalah mengatur banyaknya porsi latihan dalam setiap set terbangan. Perhatikan jika merpati sudah kelelahan dan beri beristirahat yang cukup. 3. Perawatan yang asal-asalan. Di lapangan saya sering bertemu orang-orang yang bermain merpati, baik itu yang sudah senior ataupun pemula. Dari banyaknya pemain merpati, ada beberapa pemain yang saya perhatikan kualitas merpatinya menurun di setiap giringan. Usut punya usut perawatan yang diterapkan pada merpatinya asal-asalan atau kurang maksimal. Biasanya ini dilakukan oleh para pemula yang belum paham mengenai perawatan merpati yang tepat. Ada juga pemain yang tidak pernah mengistirahatkan merpatinya. Merpati disuruh giring terus-menerus setiap harinya tanpa pernah istirahat atau bertelur, mungkin belum paham siklus giring merpati. 4. Kurang suplemen. Merpati yang dimainkan atau yang dilombakan memerlukan nutrisi tambahan agar kesehatannya terjaga dan kondisinya tetap prima. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan suplemen. Suplemen tambahan yang biasa diberikan yaitu jamu, vitamin B kompleks, dan probiotik untuk merpati. Jamu merpati ada macamnya ya, bisa beli yang sudah jadi. Bisa juga meracik sendiri. Suplemen menurut saya sangat penting, mengingat burung yang dimainkan kebanyakan waktunya dihabiskan di dalam kandang dan lapangan, sehingga tidak sempat mencari di luar. 5. Usia tarung merpati biasanya kisaran 2-3 tahun, walau ada yang lebih juga. Setelah itu biasanya kinerja menurun.
Kalau usia memang sudah alami, jadi tidak bisa kita atur. Biasanya merpati yang usianya sudah lanjut bisa dijadikan indukan. Sebenarnya masih ada beberapa lagi yang mengakibatkan kinerja merpati kita menurun. Tetapi di sini saya sebutkan sebagian saja yang seringnya. Memulihkan kondisi merpati. Jika merpati kita sudah terlanjur rusak atau menurun, untuk memulihkan kondisi merpati yang menurun atau rusak ada dua cara yang biasa dilakukan. Berikut ini caranya. 1. Istirahat full pada merpati dan jangan diberikan jodoh atau pasangan, sendirikan dulu. Waktu untuk istirahat biasanya 1 bulan agar hasilnya bagus. Berikan suplemen tambahan seperti B-kompleks, minyak ikan, probiotik pada merpati yang sedang istirahat. Jemur atau umbar setiap pagi dan kurung setelahnya. Biarkan sampai merpati mulai berancah dan haus mencari betina 2. Istirahat plus loloh-meloloh anakan adalah hal yang alami bagi merpati. Agar merpatinya dewasa biasanya perlu meloloh anakan. Nah, merpati yang rusak juga biasanya akan kembali normal setelah meloloh anakan plus istirahat full. Waktunya memang lama karena 2 tahap. Pertama disuruh meloloh, kedua mengistirahatkannya. Tapi hasilnya biasanya bagus. Meloloh bisa sampai full atau sampai anak usia 1-2 minggu saja. Setelah loloh lanjut pisahkan agar sendiri selama 1 bulan kurang lebih seperti cara 1 di atas. Setelah istirahat dan badannya mulai enak bisa dijodohkan dengan merpati betina yang disukainya. Hal di atas adalah beberapa penyebab dan cara mengatasi merpati yang kondisi dan kinerja menurun. Setiap merpati punya karakter yang berbeda dan hasil yang didapat pada merpati juga berbeda-beda. Semoga kinerja merpati Sobat MDiva bisa kembali normal dan memuaskan. Berikanlah yang terbaik bagi merpati kita, maka merpati pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. 4 cara melatih merpati agar aman tali saat ikut berlomba. Burung merpati adalah jenis burung yang banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia, karena bisa terbang tinggi dan diikutkan lomba. Maka dari itu, mengetahui cara melatih merpati agar aman tali adalah hal penting. Melatih burung merpati adalah hal penting, terlebih lagi saat hendak diikutkan lomba. Hal itu bertujuan agar hewan peliharaan ini mampu terbang dengan stabil saat masuk kolongan atau aman tali. Berikut ini cara melatih merpati agar aman tali yang bisa dilakukan. 1. Fokus betina. Salah satu cara melatih merpati agar aman tali adalah dengan fokus pada betinanya. Hal ini adalah tahap awal yang perlu dilakukan sebelum diikutkan lomba, terlebih lagi saat masih muda. Cara ini bisa dilakukan dengan menjantur merpati dalam jarak dekat. Apabila burung merpati jantan belum tertarik untuk terbang mendekat ke arah betina, burung merpati betina perlu didekatkan terlebih dulu. Latihan ini perlu diulang selama beberapa kali hingga burung merpati jantan dapat terbang fokus mendekat ke arah betina. 2. Fokus kolong. Cara melatih merpati agar aman tali selanjutnya adalah fokus pada kolong. Tujuan latihan ini adalah agar burung merpati mampu mengenali titik landasannya. Cara ini bisa dimulai dengan melepas burung merpati pada jarak 1 meter dari titik landasannya dan dihadapkan dengan betina. Apabila pada jarak tersebut sukses, pemilik bisa menambah jaraknya lagi. Jika kepakan sayap burung merpati sudah cukup kuat, bisa dilepas dari jarak 10 meter. Pastikan bahwa burung dilatih secara rutin agar tetap stabil saat terbang. 3. Menambah jarak. Cara melatih merpati agar aman tali lainnya adalah dengan menambah jarak terbang burung merpati agar terbiasa.
Pemilik bisa menggunakan lepasan 10-100 meter dengan cara diklepek. Cara ini juga berlaku saat melatihnya dengan jarak 500 meter. Latihan ini perlu dilakukan sesering mungkin, hingga burung merpati mampu terbang sampai 3 km. 4. Titis kolong. Cara melatih merpati agar aman. Tali yang terakhir adalah titis kolong. Tahap ini umumnya akan berhasil selama burung merpati mampu melewati tahap 1-3 dengan baik. Tahap ini hanya perlu dilakukan dengan menambah jarak secara terus-menerus hingga burung merpati mampu masuk kolongan dengan mudah. Semoga bermanfaat. Salam merpati lovers.